Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Tema kita hari ini adalah ketabahan dalam berharap. Sejauh apa dalam hidup ini, saudara, kita manusia mempunyai ketabahan, yaitu mampu menahan sesuatu yang membebani, sesuatu yang menekan dalam waktu yang lama, bahkan sampai tekanan itu mereda. Dan tentu bagaimana dengan kemampuan iman kita untuk menjangkau harapan yang dijanjikan dan diberikan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita renungkan pada hari ini. Dan sebelumnya, mari bersama kita masuk di dalam sebuah pengakuan tentang kerapuhan kehidupan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hidup di dalam keretakan hubungan antara Engkau dan kami, antara kami dan sesama, kami dengan alam ciptaan-Mu. Dan keretakan ini hanya bisa disulam kembali, dijahit kembali, disatukan kembali, hanya dengan darah suci-Mu, dengan pengorbanan kasih-Mu, yang telah menjelma di dalam hati kami, membasuh hati kami, sehingga kami dimampukan untuk berdamai dengan segala tekanan, segala hal yang menjadi beban di dalam hidup ini, yang mendatangkan seringkali keraguan, kelemahan, kegentaran di dalam kami menghadapi segala cobaan. Untuk itulah Tuhan, kami datang hari ini kepadamu, dan kami belajar semakin jujur hari demi hari di hadapan-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengaku. Amin. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Tinggi dan teguh
Mari kita berdoa. Tuhan, hanya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk memahami, mengerti, dikuatkan, diteguhkan oleh setiap perkataan, yaitu firman-Mu, melalui iman percaya kami. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka dari Markus 7, ayat yang ke-24 sampai yang ke-37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia, yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Berbahagialah mereka semua yang memegang dengan teguh setiap firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita adalah orang-orang yang tidak suka dipaksa. Betul? Jarang sekali orang yang senang dipaksa. Semua orang cenderung tidak mau dipaksa. Tetapi yang menarik, jangan-jangan kitalah yang memaksa Tuhan. Kapan itu terjadi? Ketika Anda punya harapan, seperti tema kita. Orang terkadang memilih untuk maksa. Kita ingin apa yang kita harapkan harus terjadi. Bahkan tidak jarang kita memojokkan Tuhan dengan doa kita. "Tuhan, kalau sampai nggak dikasih, aku udah semangat nih. Pastiin dong. Aku puasa, aku lakukan ini, lakukan itu semua. Itu yang terbaik Tuhan," dan seterusnya. Mungkin kita terlalu bersemangat sehingga akhirnya kita memaksa Tuhan. Lalu di dalam kesempatan yang lain, kita juga bisa memaksa Tuhan. Sebaliknya, ketika kita merasa ada beban yang begitu berat, ada tantangan yang begitu menghimpit, ada sesuatu yang menekan kehidupan kita, di situ kita juga bisa memaksa Tuhan untuk menolong kita. "Tuhan tolong, ini sekarang gak bisa, ini aku putus asa, aku hampir menyerah," dan seterusnya. Mari kita belajar dari seorang teman kita, sahabat kita, yang bernama Anggi. Ya Tuhan.
Sugiat Mauli, biasanya dipanggil Anggi. Aku lahir dengan kondisi prematur, tepatnya waktu itu 6 bulan lebih 2 minggu. Kalau benar-benar tahu itu baru sekitar umur 7 tahun. Karena aku merasa bahwa aku sama dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang-orang lain. Karena keluarga juga berusaha sebisa mungkin memperlakukanku sama seperti yang lain. Walaupun Mama dan Papa sering ngomong dulu, aku ingat, kamu minta ya sama Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih mata yang baru. Tapi aku nggak ngerti. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan atau tantangan dalam kehidupan teman-teman, tetap percaya dan jangan pernah menyerah. Percaya bahwa kehidupan kita seluruhnya itu ada dalam tangan Tuhan, kita ada dalam hatinya dan di dalam rencana. Tuhan mantapkan langkahmu. Kalau kita menyimak apa yang terjadi pada Anggi, mungkin kita akan terharu, kita akan tergerak hati kita, dan kita terinspirasi bahwa dia mengatakan bahwa mari kita jangan menyerah. Saudara, pernahkah Anda berpikir apa sih bedanya berserah dan menyerah? Alkitab mengajarkan kepada kita, memberi inspirasi kepada kita untuk berserah. Setelah kita mendengarkan apa yang terjadi dengan Anggi, kita akan terenyuh, kita terharu, saudara. Dan satu hal yang sangat menginspirasi kita ketika dia mengatakan jangan menyerah. Saudara, pernahkah saudara berpikir apa bedanya menyerah dan berserah? Karena berserah adalah apa yang Tuhan inginkan kita lakukan kepada Tuhan. Saudaraku, menyerah itu berarti kita sudah mengangkat sebuah bendera putih dan kita di otak kita isinya stop, stop, stop. Bahkan kita menyetop Tuhan. Bahkan kita tidak lagi menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Berserah artinya mengoper atau memberikan segala keraguan dan ketakutan apapun yang menjadi kelemahan kita itu, dan kita titipkan, kita percayakan kepada sosok yang agung, yaitu Tuhan. Dan bedanya, kalau orang yang berserah kepada Tuhan itu masih punya rasa syukur untuk apa yang menekan saat ini. Terima kasih Tuhan, aku mengalami sesuatu bahwa aku boleh merasa bahwa tekanan dan beban yang diberikan kepada aku membuat aku bergantung kepadamu. Aku bersyukur. Kalau menyerah, tidak akan sampai pada pikiran untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan menyerah tidak akan membuat perempuan dari Sirofenisia tadi untuk tetap bergerak, menggerakkan dirinya dan mendekat kepada Yesus. Bahkan diceritakan orang yang mempunyai disabilitas tadi itu juga dibawa kepada Yesus. Itu tandanya mereka bukan orang-orang yang menyerah, tapi mereka adalah orang-orang yang mau berserah ketika mereka tahu mereka menghadapi batas dari kehidupan manusiawinya. Dan kini masuk ke dalam dunia iman dan mengawali berserah itu, saudara, awalnya dari mana? Dari ketabahan. Saudaraku, dan ketabahan adalah sesuatu yang diharap-harapkan orang. Siapa yang gak ingin tabah? Ibu yang 12 tahun menahan sesuatu sedemikian rupa, saudara. Tanpa ketabahan dia tidak akan bisa. Bagaimana seorang Anggi yang bahkan orang lain mengharapkan sesuatu terjadi bagi dirinya bahwa dia bisa melihat, dan dia harus berada dalam posisi tidak melihat, dan dia menggantinya. Ketabahan menelurkan atau membuahkan sesuatu yang luar biasa indah, di mana dia menyerahkan dirinya. Kenapa saya tahu? Karena ternyata dia adalah teman dari Kak Seta yang sedang ada di antara kita saat ini. Ternyata Anggi juga studi teologi saat ini. Artinya dia punya harapan bahwa justru melalui keterbatasan dia bisa mengabdikan hidup kepada Tuhan. Sedemikian rupa. Itulah harapan yang terkabul, yang lebih melampaui harapan
tentang bagaimana dia melihat dengan mata. Jadi saudaraku, berarti melalui ketabahan tadi, maka berserah. Itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, kembali lagi kita mundur menjadi seorang yang menyerah. Tapi berserah, rupanya ada proses di mana tangan kita terangkat dan kita mengajukan sesuatu kepada Tuhan. Semacam membuat proposal atau pengajuan permintaan sesuatu kepada Sang Pencipta. Berserah di dalam berharap artinya bahwa kita ingin berpartisipasi, karena Tuhan bukanlah Tuhan yang kaku, yang kalau kehendaknya sudah begini ya begini. Tidak, Dia mendengarkan keinginan kita dan Dia tidak mau sendirian. Dia bukan pekerja tunggal, tapi Dia mau bekerja sama dengan kita untuk meraih sebuah harapan. Tentu harapan yang sudah direncanakannya bagi Tuhan dan kita untuk menyatu di dalamnya. Sehingga saudaraku, tabah dalam berharap adalah sebuah tindakan yang aktif. Seperti apa yang terjadi pada perempuan Sirofenisia. Dia masih melakukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, sehingga tidak lagi hanya membuang waktu atau terdiam dan terpaku dan menunggu. Bukan. Tetapi kita menjemput harapan itu dengan sesuatu tindakan yang jelas. Saudara, Anda mungkin punya ketakutan, punya kelemahan saat ini. Namun marilah bersama dengan Tuhan saat ini kita melakukan sesuatu demi harapan dan tetaplah tabah. Amin. Mari bersama kita mengikrarkan iman percaya kita bersama dengan umat percaya di segala tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin hari ini, terkhusus hari ini, kami ingin agar manusia tetap menaikkan harapan di dalam ketabahan mereka. Maka kami berdoa untuk ketabahan. Bukan untuk diri kami Tuhan, tetapi untuk orang lain. Karena bagian kami kerjakan sendiri. Tetapi dalam kebersamaan hari ini kita menaikkan doa dan berseru kepadamu. Kami satukan hati kami bagi orang-orang yang kami tahu mereka membutuhkan ketabahan dalam hidupnya. Mungkin keluarga kami sendiri, orang yang kami kenal dengan dekat, sahabat kami, orang yang sedang terjatuh saat ini, sedang remuk hatinya, sedang berteriak, sedang mengurung diri. Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Masing-masing boleh memunculkan nama di dalam pikiran.
Inilah setiap doa kami yang kami satukan bersama doa yang Engkau ajarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats persembahan yang akan mengiringi kita pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan, Sang Penguasa hidup dan kehidupan serta takdir kami melihat bahwa pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu itu selalu nyata dan selalu Engkau buktikan dan juga Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bersyukur karenanya Tuhan. Dan sekarang pada hari ini kami memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau mau menguduskan persembahan ini ya Tuhan.
persembahan yang kami berikan dengan tulus sebagai sebuah ucapan syukur, pemberian anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau juga mau menolong kami, terutama orang-orang yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini juga menjadi sesuatu yang baik dan juga menjadi hal yang akan menolong untuk memberikan damai sejahtera serta juga kasih dan cinta Tuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi keselamatan manusia. Amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tahu betapa dalam kasih-Mu. Hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekah. Dalam derita dan kemeluh, Tuhan yang setia penolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sembunyi hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemeluh. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya.
susahmu, jalan sedih nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber kehidupan dan pengharapan. Dia yang akan mengaruniakan kepada kita ketabahan, kekuatan kasih, kesetiaan, dan damai sejahtera akan menguasai dan melingkupi kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya.